Jaksa tanya ahli hukum soal Teddy Minahasa yang dianggap sebagai penyidik kasus sabu. Ini tindak pidana ini karena ini berkaitan dengan kalau kita bicara di kasus Sambo dahulu ada relasi kuasa yang begitu kuat ya, dan sifatnya pasti personal ini, arahannya pribadi. Nah itu ya kan yang kemudian dianggap ada dugaan penyelewengan terhadap penguasaan barang bukti yang 5 kg itu kan. Ini kan yang jadi persoalan dalam persidangan ini. Ya tentunya hal ini ada informasi yang disampaikan oleh Dodi kepada sang ayah tadi. Nah ini yang kalau secara bijak hakim tentu tidak akan serta-merta kemudian berpikiran hanya pada konflik of interest-nya ya, tapi muatan informasi itu kan perlu digali dan dicari kesesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Anda sudah mengalami, termasuk berarti KUHP, kita undang-undang hukum acara pidana diperluas dengan pasal 5 ini. Setuju? Setuju. Yang Anda alami? Saya setuju, karena sesuai best practice saya, hal itu yang dijalani oleh semua penegak hukum. Yang Anda alami di berbagai kasus, termasuk tadi Anda mengatakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai keluar penetapan untuk menforensik ulang, benar? Benar. Artinya yang Anda alami selama ini, alat bukti elektronik tidak diakui kalau tidak melalui digital forensik. Benar. Jaksa mulai pusing nih. Menurut KUHP ya, ahli itu kan memang salah satu alat bukti gitu ya. Tapi hakim itu tidak terikat sama keterangan ahli. Dia bisa gunakan atau tidak gitu ya. Bisa jadi kalau memang hakim merasa itu relevan ininya dan bisa dipakai untuk pembuktian, dia bisa pakai. Kalau enggak ya dia bisa abaikan itu kan. Tindakan itu kan tidak cukup, ternyata masih banyak lagi yang terungkap. Itulah kondisinya sama lah. Saya kira kondisi yang seperti kayak gini tidak hanya terjadi di polisi saja, di lingkungan yang lain juga banyak yang terjadi kayak gitu. Hanya sekarang di dunia medsos yang semakin ganas ini, maka sangat mudah sekali terkuak. Makanya saya pikir ini kondisi yang kayak gini ini mestinya diadakan introspeksi semua instansi ya, di mana instansi itu sangat banyak peluang-peluang untuk melakukan tindakan-tindakan yang dalam tanda petik koruptif gitu ya. Jaksa penuntut umum Iwan Ginting bertanya kepada saksi ahli hukum pidana Elwi Daniel soal definisi penyidik dalam sidang terdakwa Irjen Teddy Minahasa. Pengertian itu diperjelas karena tim pengacara terdakwa menganggap Teddy sebagai penyidik sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pengertian penyidik itu harus kembali kepada ketentuan yang ada dalam KUHP, ujar Elwi Daniel kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin 13 Maret 2023. Elwi mengatakan definisi penyidik dalam undang-undang tersebut dan pada kasus di persidangan ini ditujukan kepada anggota Polri. Penyidik bertugas berdasarkan surat tugas yang diberikan untuk menangani suatu perkara. Dalam perkara penangkapan 41,4 kg sabu, ex-Kapolres Bukit Tinggi Ajun Komisaris Besar Polisi Dodi Prawinegara adalah atasan yang bertanggung jawab terhadap bawahannya. Kemudian Teddy Minahasa selaku Kapolda Sumatera Barat saat itu pun turut dianggap sebagai penyidik, sebagai atasan dari Dodi maupun penyidik yang bekerja langsung di lapangan, tapi tidak secara khusus ditugaskan dalam melaksanakan penyidikan terhadap suatu tindak pidana tertentu, kata Elwi Daniel. Dengan tafsir atas definisi itu, penasihat hukum Teddy, Hotman Paris Hutapea, menganggap posisi ini sebagai salah dakwaan pasal, karena semestinya didakwakan pasal 140 bukan pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pasal 140 menjelaskan soal penyidik yang tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pasal 87, 88, 89, 90, 91 dan 92. Dari pasal bernomor puluhan itu diterangkan bahwa penyidik mesti melaksanakan pengawasan dalam penyimpanan barang bukti narkotika. Sedangkan pasal 112 ayat 2 soal orang yang memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman. Lalu pasal 114 ayat 2 soal orang yang menawarkan untuk dijual
menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1.